Nah, oke sip. Sekarang kita akan bahas mengenai kondisi keluarga yang tadi memang pelajarannya juga macam-macam, nggak cuma masalah life skill aja. Betul. Tadi PPKN. PPKN itu untuk apa sih Bu Irni? PPKN itu kan pendidikan kewarganegaraan dan moral Pancasila sekarang mah ya kan. Nah, ABK pun dikasih. ABK pun dikasih, tapi kan maksudnya kalau kayak mau nilai moral atau segala macam itu kan abstrak ya untuk anak-anak ABK, sehingga diperlukan sesuatu yang konkret gitu. Jadi ya memang ya itulah yang dipelajarin tuh ya sehari-hari yang di rumah aja gitu, yang bisa dilakukan di rumah gitu. Kayak misalkan kan kalau life skill sama karakter beda sih kita, tapi kan itu kan bisa dilakukan pembiasaan. Nah, itu pembiasaan itu dilakukannya selain di sekolah, di rumah pun juga bisa, harusnya sesuai gitu, sama antara di rumah dan di sekolah pembelajarannya tuh bisa beriringan. Harusnya gitu. Betul. Ya, idealnya sih seperti itu. Gitu. Baik, ini menarik sekali nih mengenai PPKN, kan kita juga belajar budi pekerti dan sebagainya. Bu, bagaimana sih Bu Irni nih ya bersama para orang tua murid akhirnya bisa saling barengan nih, kompak gitu kan. Sedangkan kan kita tahu sendiri yang namanya tiap keluarga macam-macam juga. Kebiasaannya, terus cara dia menghandle anaknya pun macam-macam juga modelnya. Itu gimana sih, coba kasih tips deh. Sebetulnya kalau untuk antara orang tua dan guru itu sebenarnya komunikasi sih, ya komunikasi. Kan? Ketika kita saya juga sebagai orang tua dan saya juga sebagai guru, memang komunikasi itu penting gitu antara guru dan orang tua untuk menyelaraskan yang itu tadi gitu loh. Maksudnya kami nih di sekolah sedang belajar ini nih Bun, misalkan aturan di rumah gitu. Mau tolong maksudnya di rumah juga diulang ya, misalkan pembelajaran apa nih, misalkan PPKN aturan di rumah. Nah, kalau kemarin itu yang contoh PJJ aja deh, tadi Bu Dini sempat lihat videonya itu kan. Ketika kita belajar tentang aturan di rumah, ketika di rumah itu aturannya apa aja sih? Oh, ternyata di rumah tuh kan ada orang tua, ada adik. Nah, bagaimana caranya hidup rukun di rumah? Nah, ketika hidup rukun di rumah, kita ngasih penugasannya apa? Kita kasih penugasannya misalkan orang tua diminta untuk berkolaborasi dengan anak membuat drama tentang bukan drama Korea, bukan mohon maaf, beda lagi ya ini ya. Jadi drama tentang yaitu temanya hidup rukun gitu. Akhirnya misalkan ada yang orang tuanya meminta bantuan adiknya untuk bermain drama dengan si anaknya ini gitu. Gimana misalkan berbagi makanan gitu. Itu sebenarnya kan sederhana ya, memang sih. Ada PR lagi untuk orang tua untuk yaitu membuat videonya itu tadi gitu kan. Dan memang sih salah satu hikmah ya yang saya ambil dari pembelajaran jarak jauh ini selama pandemi ini nih. Itu salah satunya kita harus banyak belajar, nggak cuma orang tua, nggak cuma guru, itu harus banyak belajar untuk memperbarui gimana sih caranya. Misalkan kayak yang biasanya megang handphone tuh, misalkan ada ya yang misalkan yang kayak gimana sih ini caranya yang gaptek kita ini ya, kita sebut biasanya kan. Harus belajar menyesuaikan. Oh ya, harus sekarang anak saya belajar online nih. Kan anak-anak butuh didampingi dong untuk misalkan ini WhatsApp gitu. Misalkan ini ada dari guru nih. Itu memang butuh pendampingan orang tua, mau nggak mau kan. Semua harus belajar gitu. Dan guru pun juga yang biasanya langsung menerangkan materi ke anak gitu. Tapi sekarang harus melalui virtual, memang rasanya tuh memang beda banget sih. Beda banget. Pokoknya ngajar langsung live dengan ngajar secara virtual tuh kayak nggak ada ruhnya gitu, maksudnya nggak ada jiwa, yang nggak ada sentuhannya. Nah itu sebetulnya itulah yang kehilangan, yang saya dan teman-teman juga rasakan. Guru-guru mungkin itu kehilangan ruh ketika mengajarnya, sentuhannya. Terus kalau saya sih sebut itu hidden curriculum ya. Jadi kalau misalkan kurikulum itu udah dirancang sedemikian rupa, materi akademik non akademik, tapi itu akan berbeda suasananya ketika di sekolah. Karena anak-anak ketika di sekolah itu kan misalkan mereka datang terus mereka ketemu dulu menyapa bapak satpam misalkan atau penjaga sekolah gitu, terus ketemu guru, ketemu teman-teman. Aduh, itu mah beda banget dan nggak akan bisa didapat, nggak bisa didapat dengan kita Zoom meeting gitu kan.
kayak beda banget lah pokoknya. Ini kayak rasa-rasanya jadi kembali ke masa SMA kayak kita nge-zoom sama temen doang, ya bukan sama murid nih jadinya ya rasanya kayak gitu ya. Beda banget lah pokoknya. Pasti kangen banget ya Bu ya. Kangen banget. Makanya saya siasatin itu nih sekarang karena kan ngajar juga, punya anak juga nih. Ketika kita ngajar anak, emang sih kadang-kadang mungkin kesulitan orang tua gitu. Anak itu lebih mau mendengarkan gurunya daripada orang tuanya kan gitu. Iya, jadi, ini juga walaupun saya guru gitu kan, anak saya juga kadang suka nggak mau gitu loh. Nah itu salah satu kendala juga gitu kan. Karena anak ngerasa rumah tuh ya rumah gitu kan, bukan belajar gitu. Ketika belajar tuh, apalagi yang ngajar orang tua, itu susah banget. Akhirnya kalau saya saat ini akhirnya ngajak anak tetangga untuk belajar bareng gitu. Jadi rasa belajarnya juga ada gitu, anaknya juga mau gitu belajar karena ada temennya ya. Apa kangen juga kali nggak, karena selama 3 bulan nggak keluar ketemu temen, seneng juga kan gitu. Sosialisasi. Oke. Selain tugas life skill, apalagi nih yang bisa mungkin teman-teman bisa contoh, ibu-ibu semua di rumah bisa contoh life skill. Tadi kan kayak macam bangun pagi, ayo rapiin deh. Sekarang harus udah bisa ngerapiin tempat tidur, bisa bikin sarapan, bikin telur ceplok kan nggak gampang. Iya, sebetulnya. Tapi anak-anak udah bisa ya. Ceplok, kalau misalkan untuk anak ya, kalau kita sih kayak memang kebetulan di sekolah itu ada program kukri gitu. Jadi apa tuh? Kukri tuh masak. Jadi masak anak-anak diperkenalkan misalnya peralatan masak, karena kan ada juga anak-anak yang pasti untuk berkomunikasi itu masih memerlukan tantangan ya gitu. Jadi akhirnya mereka ada program untuk melatih komunikasi, untuk melatih life skill tadi itu caranya ya dengan masak. Jadi memperkenalkan ini misalkan ini penggorengan, bahan-bahannya apa saja disebutkan nanti kan bahannya, misalkan untuk telur misalkan ini telur nanti diceplok, maksudnya bisa diceplok, bisa di dadar gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak gitu kan melatih kayak mengocok telur itu kan motorik halus gitu sebetulnya. Jadi ibu-ibu kadang mungkin ibu-ibu berpikir anak-anak kan cuma kayak gitu main, itu kan cuma masak, tapi sebetulnya ada pembelajaran banyak dari life skill itu sendiri misalkan gitu. Jadi kalau misalkan masak, ketika mengaduk, anak-anak ini kan melatih motoriknya. Ketika anak saya kan kelas 2 nih SD, mereka kan masih belajar berlatih menulis gitu kan. Nah ketika menulis itu mungkin tulisannya masih ada yang mencong gitu ya, ngambang ke atas ke kiri gitu. Nah itu sebetulnya kan emang butuh latihan otot tangan gitu. Ketika menulis itu otot tangannya yang harus kita perkuat. Jadi bisa lewat jadi bisa lewat mengocok, bisa lewat kegiatan apa aja. Nyapu kali gitu jangan sangka ketika anak main pun mereka itu belajar sebetulnya gitu. Jadi jangan ini anak main aja nih, tapi mungkin mainnya kalau zaman sekarang kan anak karena nggak ada waktu luang nih, udah deh kasih handphone. Ya jangan gitu juga Bu, maksudnya sekali-kali jempolnya di Indonesia. Jangan gitu juga gitu ya, diajarkanlah misalkan yang menyiram tanaman, terus kan kalau menyiram tanaman selain misalkan dia juga belajar gimana sih caranya biar nggak tumpah gitu kan, anak-anak kan masih suka tumpah ya kan, gimana caranya mereka tuh juga belajar mengkondisikan gimana caranya si air ini tidak tumpah, terus juga belajar bagaimana cara menyayangi tanaman ya kan, sebetulnya banyak tanaman juga kan harus diajak ngobrol gitu kan. Maksudnya itu kan melatih kepekaan anak juga. Nah sebetulnya banyak yang bisa maksudnya kadang-kadang orang tua itu menganggap kegiatan-kegiatan yang emang sehari-hari itu itu kan cuma gitu doang gitu, tapi ternyata itu tuh memiliki pengalaman belajar untuk anak yang sangat besar. Setuju banget Bu. Jadi maksudnya nggak usah mikir ini anak harus diapain lagi ya, kayak frustasi gitu. Dengan hal-hal kecil di sekitar kita aja, misalkan kayak nerima tamu misalkan gitu kan, kita harus digunain minum segala ya, coba aja kan. Jadi sebenarnya nggak usah kayak mikir berjelimet, buka buku terus kayak pelajaran IPA, aduh ini apa gitu ya. Kadang-kadang orang tuh mikirnya gitu kan, ribet banget, akademik gitu kan. Tapi ternyata ya kita tumbuhkan lagi, maksudnya hal-hal seperti biar mereka juga care, peduli kan, ketika maksudnya kadang karena sekarang nih misalkan orang tua mikirnya akademik, gimana nih anak biar PJJ-nya ngerjain tugas dari gurunya gini ya
sebetulnya ya bisa ini aja, maksudnya yang ringan-ringan aja gitu. Dan ada orang tua, jadi sebetulnya orang tua itu ya hadirlah untuk anak gitu. Bukan cuma hadir ketika belajar akademik ya, tapi ketika hal-hal kayak gitu, misalkan ada tamu, ada tamu harus bagaimana ya gitu, ada kayak gitu deh. Wah, luar biasa banget sih ini.